Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan FPB dan KPK. Jadi di sini nanti akan saya berikan contoh untuk penyelesaian soal FPB dan KPK. Langsung saja kita yang pertama yaitu di pemfaktoran. Oke, faktorisasi prima itu adalah pemfaktoran suatu bilangan menjadi bentuk perkalian bilangan prima. Jadi di sini kita bentuk ke perkalian prima. Contohnya seperti apa? Kita ke contohnya langsung. Oke, contoh yang pertama yaitu misalkan pemfaktoran dari 24. Jadi kita di sini bisa buat tabel. Oke, di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat garis dua seperti ini. Yang sebelah sini untuk pembaginya, pembagi bilangan primanya. Untuk yang sebelah kanannya untuk bilangannya. Tulis 24. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 6. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Dan kemudian dibagi 3, hasilnya 1. Nah, dari sini kita temukan bilangan primanya, yaitu di sini ada 2 dikali 2 dikali lagi 2 dikali 3. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi itu adalah faktorisasi dari 24. Kita contoh lagi, misalkan untuk faktorisasi dari 50. Kita bagi 2 dapat 25. Kemudian dibagi 2 tidak bisa. Bagi 2 tidak bisa ya. Kalau misalkan setelah 2 faktor primanya itu ada 3. 25 dibagi 3 juga tidak bisa. Kemudian berarti setelah 3 ada 5. Berarti kita bagi 5, 25 bagi 5 hasilnya 5. Kemudian kita bagi 5 lagi, hasilnya 1. Selesai. Berarti untuk faktorisasi dari 50 yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali 5 pangkat 2. Kita lanjutkan di sini untuk FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB. Jadi ini kita mencari faktor persekutuan yang terbesar dari dua bilangan. Misalkan contohnya di sini, oh ya, ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan himpunan faktor. Jadi kita mencari faktor-faktornya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan faktor prima. Kemudian yang ketiga, kita bisa gunakan tabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk cara penyelesaiannya menggunakan tabel agar nanti lebih terfokus dan lebih mudah untuk pengerjaannya. Langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan FPB dari 20 dan 24. Oke, FPB dari 20 dan 24 itu sama dengan berapa? Kita buat tabel terlebih dahulu untuk langkah pertamanya. Seperti ini tabelnya, ada 3 kolom. Yang sini tulis 20, yang sini tulis untuk 24. Nah, kita nanti akan bagi dengan faktor prima juga. Jadi di sini adalah tempat untuk pembagiannya. Dari faktor prima yang pertama, bilangan prima pertama itu 2. Berarti ini bisa dibagi 2 keduanya, yaitu 10 dan 12. Berarti untuk baris ini kita kasih bintang dulu karena kedua bilangannya bisa dibagi dengan 2 tersebut. Jadi kita kasih bintang karena bisa membagi keduanya. Lanjut yang selanjutnya, bagi 2 lagi 5. Ini bagi 2, 6. Berarti ini juga bisa ya, kasih bintang juga. Oke, selanjutnya kita bagi berapa setelah 2?
2 lagi karena ini ini 5 tidak bisa, 6-nya bisa dibagi 2 jadi 3. Karena ini 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita tidak perlu kasih tanda bintang. Gitu ya. Tapi 5-nya tetap ditulis lagi. Lanjutnya itu kita bagi 3. Bagi 3 ini tetap 5, yang ini 1 karena di sini 5-nya tidak bisa dibagi. Oke, karena ini kan 1 bisa, tapi yang ini 5 kan tidak bisa dibagi 3 tadi. Jadi ini kita tidak perlu kasih bintang. Selanjutnya dibagi 5 1, ini 1. Jadi ini sudah selesai, sudah 1-1. Berarti ini juga tidak dikasih bintang karena si satunya tadi tidak bisa dibagi 5. FPB dari 20 dan 24 sama dengan berapa? Ya, untuk mencari FPB itu kita tinggal cek yang ada bintangnya. Di sini yang ada bintangnya itu 2 dan 2. Jadi kita tinggal kalikan 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Jadi FPB-nya yaitu sama dengan 4. Oke, selanjutnya yaitu tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, untuk saat ini kita juga bisa gunakan tabel untuk menyelesaikan persoalan tentang KPK. Langsung saja untuk contohnya, KPK dari 15 dan 20. Ya, kita tinggal tuliskan di sini, kita buat tabel. Sini 15, yang sini 20. Oke. Berarti ini untuk pembaginya ya. Sama seperti tadi, kita bagi saja dengan bilangan prima. Mulai dari terkecil, yaitu kita bagi 2. Kita bagi 2, 15 dibagi 2 tidak bisa, jadi tulis lagi 15. Yang 20 menjadi 10. Oke, kita tidak kasih bintang karena di sini 15-nya tidak bisa dibagi 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu 2 lagi, 15 bagi 2 tidak bisa lagi. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi kita tidak kasih bintang ya. Selanjutnya dibagi 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 5 dibagi 3, kita tulis 5 karena tidak bisa. Jadi juga ini tidak dikasih bintang karena si 5-nya tidak bisa. Lanjut kita bagi 5 dapat 1-1. Berarti si 5-nya ini kita kasih bintang karena membagi keduanya. Oke. Nah, kemudian untuk KPK-nya berapa? Untuk KPK-nya kita tinggal kalikan semua yang di bilangan primanya. Jadi kita tinggal kalikan saja 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Ya, kalian bisa langsung hitung untuk hasilnya berapa. 2 dikali 2 dikali 3 kemudian dikali 5. Atau misalnya ditulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 60. Jadi untuk kelipatan persekutuan terkecilnya itu sama dengan 60. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal lagi agar lebih memperdalam untuk pemahamannya. Misalkan di sini ada soal tentukan FPB dan KPK dari 10 dan 12. Kita pertama kali buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini 10, di sini 12. Kita di sini sebagai pembaginya. Diingat pembaginya bilangan prima dimulai dari yang terkecil. Dibagi 2, 10 dapat 5, 12 dapat 6. Kita kasih bintang. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. 5 dibagi 2 tidak bisa. Jadi kita tuliskan lagi 5. 6 dibagi 2 3. Ini kita tidak kasih bintang ya, karena si 5-nya tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya kita
bagi 3, 5 dibagi 3 tidak bisa. Jadi kita tuliskan di sini 5, 3 dibagi 3, 1. Tidak kasih bintang karena 5-nya tidak bisa dibagi 3. Selanjutnya 5, jadi 5 dibagi 5, 1. 1 dibagi 5, tulis 1. Tidak dikasih bintang karena si satunya tidak dibagi 5. Jadi untuk FPB-nya, kita ingat untuk FPB itu yang dibintang saja. Jadi untuk FPB-nya itu yang dibintang saja. Ingat ya, yang dibintang di sini ada angka 2. Bilangan primanya ada bilangan prima angka 2. Jadi untuk nilai FPB-nya dari 10 dan 12 itu 2. Oke. Sudah jelas ya. Selanjutnya kita cari untuk KPK-nya. Untuk KPK-nya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tinggal mengkalikan semuanya. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 dikali lagi 5. Jadi 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4 dikali 3 dikali 5. Hasilnya berapa? 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Jadi untuk KPK-nya 60. Oke. Sampai sini sudah paham ya untuk mencari FPB dan KPK. Contoh berikutnya kita misalkan di sini FPB dan KPK dari 21 dan 27. Oke, langkah yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita tulis di sini 21, yang sebelah sini 27. Di sini untuk pembaginya ya. Pembaginya bilangan prima. Jadi bilangan prima itu kalian sudah tahu ya. Itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi kita bagi dari yang terkecil dulu. Di sini dibagi 2. Oke, tidak bisa. Berarti kita bagi 3. Bagi 3, 21 bagi 3 bisa, dapat 7. 27 dibagi 3 dapat 9. Jadi ini kita kasih bintang ya. Karena keduanya bisa dibagi dengan 3, jadi yang ini kita kasih bintang. Ya, kasih bintang. Kemudian yang selanjutnya dibagi 3 lagi itu dapat 7, tetap karena tidak bisa. Kemudian ini dapat 3. Karena ini tidak bisa jadi kita tidak perlu kasih bintang ya. Yang 7-nya kan tidak bisa. Selanjut kita bagi dengan 3 lagi. Ini tetap 7, yang ini yang ini jadi 1. Jadi ini tidak kasih bintang karena 7-nya tidak bisa dibagi 3. Selanjutnya kita bagi 7. Ini dapat 1, ini dapat 1, selesai. Ini juga tidak kasih bintang karena tadi satunya tidak bisa dibagi 7. Jadi untuk mencari FPB dan KPK-nya kita tinggal tuliskan FPB itu sama dengan, ingat ya, FPB itu yang berbintang saja. Jadi yang berbintang itu di sini ada 3. Lanjut untuk KPK-nya itu kita kalikan semuanya. Oke, berarti kita tinggal kalikan semuanya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 7. Jadi hasilnya berapa? 3 dikali 3, 9. Kemudian dikalikan 3 lagi, hasilnya 27. Kemudian 27 dikali 7 hasilnya 189. Oke, jadi untuk KPK-nya itu 189. Ini FPB-nya itu yang berbintang saja. Dikalikan ya, kalau misalkan ada beberapa yang berbintang tinggal dikalikan. Untuk KPK-nya kita kalikan semuanya. Oke, kalau sudah paham, saya akhiri dulu untuk pembahasannya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, diklik tombol subscribe-nya ya.